Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Molekuler serta teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai epigenetik dan epigenomik. Kelompok kami yang beranggotakan, pertama saya Viana Aziza Praktikawati, NPM terakhir 022, kemudian ada Hikmah Almaun, NPM terakhir 035, Ira Dian Melawati, NPM terakhir 044, dan Danang Nasih Unasya, NPM terakhir 113. Ada beberapa submateri yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian epigenetik dan epigenomik, kemudian metilasi DNA, regulasi epigenetik, dan terakhir ada epigenetik pada bakteri, tumbuhan, hewan, serangga, manusia, dan mamalia. Yang pertama yaitu pengertian epigenetik dan epigenomik. Epigenetik menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, epigenetik adalah studi yang mempelajari bagaimana perilaku dan lingkungan seseorang dapat mengubah gen di dalam tubuh. Epigenetik adalah mekanisme intrinsik yang merubah ekspresi gen bukan dengan merubah sekuen DNA, tetapi dengan memodifikasi DNA dan protein kromosom histon. Epigenetik ini terlibat dalam genomik, imprinting, dan aktivasi kromosom X pada manusia, dan kegagalan dari mekanisme ini menyebabkan kelainan kongenital dan timbulnya kanker. Mekanisme epigenetik ini meliputi modifikasi kimiawi pada DNA genom yang dikatalisis oleh enzim dan protein histon pada kromatin. Modifikasi epigenetik itu sendiri terjadi pada saat diferensiasi sel, sehingga gen-gen yang berbeda-beda diekspresikan serta pesan-pesan yang berbeda diubah. Pesan-pesan ini diwariskan kepada sel-sel berikutnya pada saat pembelahan sel. Pada tahun 1940-an, Conrad Waddington pertama kali memperkenalkan istilah epigenetik yang menjelaskan interaksi gen dengan lingkungan, sehingga mempengaruhi perkembangan dan embriologi. Pewarisan epigenetik saat ini didefinisikan sebagai perubahan ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA yang diwariskan selama pembelahan sel. Secara garis besar, epigenetik meliputi metilasi DNA, modifikasi histon, dan non-coding RNA. Untuk selanjutnya yaitu epigenomik. Epigenomik sendiri merupakan studi tentang modifikasi epigenetik dari materi genetik di dalam skala genomik. Unit genetika yang termodifikasi ini disebut dengan epigenom. Epigenomika berbeda dengan epigenetika dalam cakupan luasannya. Epigenetika ini terfokus pada studi mengenai pewarisan modifikasi selain mutasi pada DNA, sedangkan epigenomika mempelajari proses ini dalam level genomik individu. Modifikasi epigenetik yang dipelajari dalam studi ini melibatkan beberapa unit studi lain, seperti lokasi modifikasi DNA, seperti metilasi, lokasi modifikasi histon, lokasi rekaman, dan lokasi interaksi DNA. Genomika adalah cabang biologi yang mempelajari genom dari suatu organisme atau virus. Genomika dapat dikatakan sebagai cabang genetika apabila dilihat secara historik, meskipun dalam genomika digunakan banyak metode yang berasal dari cabang biologi lain, seperti bioinformatika dan biologi molekuler. Rekaman genomik atau genomic imprinting
adalah fenomena di mana ekspresi sebuah alel pada organisme dengan sistem reproduksi seksual tidak seimbang dan dapat menjadi berbeda, tergantung pada sumber induk alel tersebut. Selanjutnya adalah metilasi DNA. Metilasi DNA adalah penambahan gugus metil atau min CH3 dari kelompok S-adenosil metionin atau SAM ke posisi 5 sitosin dalam urutan gen sehingga membentuk 5 metil sitosin atau 5 MC. Proses ini dikatalisis oleh enzim DNA metil transferase atau DNMTS. Metilasi DNA dapat mengubah aktivitas ekspresi gen tanpa mengubah urutan gen dan bersifat diturunkan. Lokasi terjadinya metilasi disebut dengan CpG. 5C-fosfat G3 site. Terdapat sekitar 5-10% CpG site yang tersebar pada gen manusia dan mengalami metilasi sebanyak 70-80% di luar CpG island. CpG island adalah daerah dengan paling sedikit 200 pasangan basa dengan persentase guanin dan sitosin lebih dari 50%. Umumnya daerah ini tidak termetilasi dan biasanya terletak pada promotor gen. Proses nonaktivasi transkripsi gen oleh metilasi DNA melalui dua jalur berbeda. Metil CpGs menghambat faktor transkripsi secara langsung dengan cara berikatan pada rangkaian faktor transkripsi. Walaupun pengaturan dari mekanisme in vivo sangatlah jarang, beberapa faktor transkripsi seperti ETS1 dan faktor elemen CTCF tidak mampu mengikat DNA apabila sitosin tersebut termetilasi. Metilasi DNA dapat mengambil protein yang mengikat CpGs bermetilasi dan kemudian menghambat transkripsi dengan mengubah struktur kromatin. Beberapa komponen yang terlibat dalam mekanisme epigenetik ada 4, yaitu yang pertama adalah DNA metil transferase atau DNMTS, yang kedua metil CpG binding protein atau MBPS, yang ketiga adalah histone modification enzyme, yang keempat ATP dependent thermidering complex. Umumnya CpG island tidak bermetilasi dalam jaringan normal kecuali pada beberapa kasus berikut. Yang pertama adalah genomic inprinting, yang kedua chromosomal inactivation, yang ketiga tissue specific genes, yang keempat germline specific genes. Kemudian kita akan membahas mengenai regulasi epigenetik. Yang pertama mengenai definisi. Kata epi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti di atas, dekat, pada, sebelum atau sesudah. Epigenetik dapat diartikan sebagai perubahan dalam regulasi ekspresi gen yang dapat diturunkan kepada sel progeni tanpa perubahan pada urutan nukleotida gen. Ini diambil dari buku Beyond the Genome 2015. Nah, kemudian hal ini berarti bahwa melalui perubahan pada ekspresi gen yang diturunkan, epigenetik dapat mengubah proses pada DNA melalui serangkaian proses seperti metilasi DNA, modifikasi kromatin, dan non-coding RN. Nah, pada regulasi epigenetik berperan penting pada pertumbuhan dan perkembangan dan memberikan suatu batasan kontrol transkripsi dan ekspresi gen. Regulasi epigenetik memodifikasi fenotip atau ekspresi gen suatu individu sehingga dijadikan tidak berdasarkan dengan perintah genotip yang seharusnya terjadi. Dampaknya, jika terus berlanjut sepanjang kehidupan sel atau individu yang mengalaminya, dan bahkan bisa berlanjut ke beberapa generasi sesudahnya. Dr. Asmarinah, guru besar UI Ilmu Biologi, menjelaskan bahwa terdapat 3 mekanisme epigenetik yang dapat mempengaruhi proses ekspresi gen. Yang pertama, metilasi DNA pada basa nitrogen sitosin. Yang kedua, modifikasi molekul histone dengan penambahan gugus atau senyawa metil, asetil, fosfat, dan ubiquitin. Kemudian yang ketiga, terbentuknya mikroRNA, miRNA. Nah, ketiga mekanisme tersebut mempengaruhi kuantitas dari produk ekspresi gen, yaitu molekul protein. Pada umumnya, mekanisme yang melibatkan regulasi ini yaitu mekanisme epigenetik ada 3 hal, yaitu 3 mekanisme.
Yang pertama yaitu metilasi DNA atau etilasi DNA dan protein histon. Secara garis besar, epigenetik meliputi metilasi DNA, modifikasi histon, dan non-coding RNA. Pada metilasi DNA meliputi dua tipe aktivitas metilasi. Yang pertama ada maintenance methylatin. Nah, pada mekanisme ini bertanggung jawab dalam menambahkan grup metil pada untai DNA yang baru disintetis pada posisi metilasi yang berlawanan dengan untai induknya setelah DNA direplikasi. Dan yang kedua, denoventotalin. Nah, mekanisme ini melibatkan penambahan semua grup metil pada posisi yang baru, sehingga perubahan pola metilasi, yang berarti molekul DNA anak memiliki pola metilasi yang berbeda dengan molekul DNA induk. Dan yang kedua ada gen beralih, jumping gen atau transposon. Nah, ini adalah DNA dengan sendirinya yang dapat berpindah-pindah tempat atau berpindah dari posisinya. Transposon dapat berpindah-pindah tempat pada satu molekul DNA atau pada satu kromosom. Transposon ini digunakan sebagai alat untuk melakukan mutagenesis dan untuk menyisipkan penanda. Yang ketiga ada paramutasi. Paramutasi adalah interaksi antara dua alel pada satu lokus, di mana satu alel menginduksi perubahan yang dapat diwariskan pada alel lainnya. Alel yang menyebabkan perubahan ini dikatakan paramutagenetik, sedangkan alel yang telah diubah secara epigenetik disebut paramutable. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai epigenetik pada bakteri, tumbuhan, hewan, serangga, manusia, serta pada mamalia. Yang pertama ada epigenetik pada bakteri. Eukariota itu menggunakan mekanisme epigenetik terutama untuk mengatur ekspresi gen yang jarang dilakukan oleh bakteri. Namun, bakteri menggunakan metilasi DNA post-replikatif secara luas untuk mengontrol epigenetik interaksi DNA protein. Nah, bakteri juga menggunakan metilasi adenin DNA, bukan metilasi sitosin DNA, sebagai sinyal epigenetik. Nah, metilasi adenin DNA penting dalam virulensi bakteri pada organisme seperti Escherichia coli, Salmonella, Vibrio, Yersinia, Haemophilus, dan Brucella. Nah, pada alpha proteobacteria, metilasi adenin mengatur siklus sel dan memasangkan transkripsi gen ke replikasi DNA. Metilasi adenin dalam gamma proteobacteria memberikan sinyal untuk replikasi DNA, segresi, kromosom, perbaikan ketidakcocokan, pengemasan bakteriofag, aktivitas transpose, dan regulasi ekspresi gen. Kemudian yang kedua ada epigenetik pada tumbuhan. Pengaruh epigenetik pada evolusi tumbuhan atau tanaman dan menyampaikan bahwa ekspresi sRNA dipicu oleh lingkungan dan perubahan epigenetik memungkinkan tanaman beradaptasi serta keturunannya makin berkembang. Selanjutnya, pada populasi yang memiliki sedikit keragaman genetik epigenetik dapat menjadi sumber penting variasi fenotipik yang dapat diwariskan. Fungsi epigenetik menurut Mirrors dan Paczkowski dibuktikan saat tanaman tercekam kondisi lingkungan yang tidak ideal atau saat tanaman mendapatkan stimulus eksternal, misalnya perlakuan, pupuk, penambahan zat hara, dan lainnya. Perubahan epigenetik yang diinduksi dapat menjadi sumber variasi fenotipik dalam populasi tanaman alami yang dapat diwarisi oleh keturunan untuk beberapa generasi. Yang ketiga ada epigenetik pada hewan. Pengaturan epigenetik ditentukan oleh metilasi DNA, modifikasi histon, serta ekspresi gen mRNA. Perubahan dalam epigenetik tidak terjadi dalam DNA itu sendiri, melainkan terjadi pada lingkungan di sekitarnya. Enzim dan bahan kimia lain mempengaruhi molekul DNA untuk membuat protein atau sel-sel baru.
Gen tidak berubah, namun beberapa gen diaktifkan untuk dinonaktifkan sesuai dengan interaksi antara gen serta lingkungannya. Nah, meskipun kode genetik tidak berubah, ekspresi kode genetik tersebut bergantung pada faktor pemicu atau lingkungan, seperti manajemen dan fasilitas pemeliharaan, stres, air, iklim, bahan kimia, diet atau nutrisi yang selama kehamilan, dan berdampak pada anak yang dihasilkan. Nah, beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji epigenetik yang terjadi pada ternak yang disebabkan oleh nutrisi, zat berbahaya seperti racun, dan agen penyebab infeksi pada hewan yang terpapar yang mempengaruhi ekspresi gen turunannya. Kemudian yang keempat ada epigenetik pada serangga. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas serangga khususnya pada lebah madu. Nah, dalam sarang lebah madu diproduksi dan tersedia jenis pangan yang disebut dengan royal jelly. Nah, apa itu royal jelly? Royal jelly merupakan produk yang kaya akan protein kompleks yang dihasilkan oleh kelenjar yang berada di kepala para lebah pekerja. Royal jelly ini bertugas untuk meredam gen kunci yang disebut dengan DNMT3. Yang fungsinya itu untuk memberi kode sebuah enzim yang mampu meredam sekelompok gen milik ratu. Nah, pada saat gen DNMT3 diaktifasi, gen ratu secara epigenetika diredam sehingga larva akan tumbuh berkembang menjadi berbagai jenis pekerja, menjadi lebah pekerja seperti itu. Sebaliknya, ketika gen DNMT3 diredam, gen baru mengubah larva menjadi ratu. Yang kelima ada epigenetik pada manusia. Mekanisme epigenetik sangat penting dalam perkembangan sel normal dan dalam memelihara pola ekspresi gen spesifik jaringan pada manusia. Epigenetik akan menyebabkan perubahan ekspresi gen yang diwariskan. Sebagian besar perubahan terwaris ini terjadi selama diferensiasi sel dan tetap stabil selama beberapa siklus pembelahan sel. Hal ini memberikan kesempatan kepada tiap sel untuk berkembang menjadi sel yang berbeda satu dengan yang lainnya dengan mempertahankan informasi genetik yang sama. Hal ini terjadi melalui aktivasi beberapa gen tertentu yang juga menghambat atau menekan atau silencing gen-gen tertentu lainnya. Pola perubahan ekspresi gen ini dimediasi oleh modifikasi epigenetik, termasuk metilasi basa sitosin pada DNA, modifikasi protein-protein histon pasca translasi, maupun penempatan nukleosom sepanjang DNA. Kegagalan memelihara penanda epigenetik terwaris dapat mengaktifasi atau menghambat berbagai jalur persilangan seluler yang tidak tepat sehingga menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker. Kemudian yang keenam ada epigenetik pada mamalia. Nah, pada mamalia, beberapa sel induk terus memproduksi sel-sel yang baru terdiferensiasi sepanjang hidup, seperti neurogenesis. Tetapi mamalia tidak mampu menanggapi hilangnya beberapa jaringan, misalnya saja ketidakmampuan untuk meregenerasi anggota tubuh yang mampu dilakukan oleh beberapa hewan lain. Modifikasi epigenetik mengatur transisi dari sel induk syaraf ke sel progenitor glial, misalnya saja diferensiasi menjadi oligodendrosit diatur oleh deasetilasi dan metilasi histones. Perubahan epigenetik dapat terjadi sebagai respon terhadap paparan lingkungan, misalnya saja suplementasi makanan ibu dengan genistein 250 mg per kilogram. Nah, memiliki perubahan epigenetik untuk mempengaruhi ekspresi gen agouti yang mempengaruhi warna bulu, berat, serta kecenderungan untuk mengembangkan kanker. Demikian tadi paparan materi mengenai epigenetik dan epigenomik dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.